Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thobibatul Amelia dengan NIM belakang 033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saresa Palevi Putra dengan NIM akhir 045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih jinayah. Fikih jinayah yaitu terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha yafqahu fikhan, yang berarti mengerti atau paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Jadi, fikih jinayah itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum pidana dalam Islam, termasuk berbagai jenis pelanggaran seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, serta sanksi-sanksi yang diatur untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umat. Selanjutnya, pembagian fikih jinayah. Fikih jinayah itu ada dua, yaitu jamariyah qisas dan jarimah hudud. Jamariyah qisas yaitu secara etimologi, qisas berasal dari kata qososan yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Qisas sendiri yaitu adalah hukuman yang diberlakukan untuk kejahatan terhadap jiwa atau tubuh orang lain. Misalnya kayak kasus pembunuhan atau melukai seorang yang secara sengaja. Qisas juga diartikan sebagai pembalasan yang setimpal atau dalam istilah umumnya nyawa dibalas nyawa atau luka dibalas dengan luka yang setara. Meskipun terdengarnya keras, qisas ini bukan hukuman balas dendam, tetapi bagian dari sistem keadilan Islam yang tujuannya menjaga nyawa dan ketertiban dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata al-mana'ah, had yang berarti atau larangan, pencegahan. Hudud di sini yaitu hukuman-hukuman yang langsung ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis untuk pelanggaran tertentu yang dianggap sangat merusak tatanan masyarakat. Hudud ini nggak bisa diganggu-gugat oleh manusia karena sifatnya sudah tetap, misalnya seperti hukum untuk zina, pencurian, atau minum khamar. Walaupun hudud ini ada di syariat Islam, tetapi penerapannya nggak sembarangan ya. Harus ada bukti yang sangat kuat dan prosesnya harus benar-benar adil. Bahkan di Indonesia sendiri, seperti NU dan Muhammadiyah lebih cenderung mengambil pendekatan maslahat. Artinya mereka lebih mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Fikih siasat. Fikih siasat tersebut terdiri dari dua kata yang berasal dari fikih. Fikih yaitu fikih adalah berasal dari kata faqaha yafqahu fikhan. Fikih adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara. Sedangkan fikih menurut bahasa, fiqh atau paham yang mendalam. Imam Al-Turmuzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata faqaha diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. 19 kali yang berarti kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Secara terminologi, Al-Jurjani mendefinisikan bahwa fikih mengetahui hukum-hukum syara
yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran para ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dapat disebut tidak dapat disebut faqih karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Berdasarkan definisi tersebut, fikih dapat disimpulkan bahwa upaya sungguh-sungguh dari para ulama atau mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih juga membicarakan tentang aspek hubungan antara sesama manusia secara luas, muamalah. Aspek muamalah ini dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah, bidana, munaqahat, perkawinan, mawaris atau kewarisan, murafaat atau hukum acara, siasah, politik dan ketatanegaraan, dan al-ahkam al-dauliyah, hubungan internasional. Sedangkan siasah sendiri berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu. Abdul Wahab Al-Khalaf mendefinisikan siasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan oleh memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dan adapun menurut Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siasah sebagai ilmu yang mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sedangkan makna al-siyasah untuk penggunaan pada zaman modern saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah. Daulah di sini bisa disebut dengan negara serta hubungan dengan dunia luar. Yang kedua, al-siyasah adalah ilmu tentang negara yang meliputi kajian akan aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk di dalamnya kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan intern tersebut. Misalnya, undang-undang tentang partai politik pada siklus pemerintahan pergantian mengatur negara, atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan. Yang ketiga, istilah al-siyasah al-syar'iyah termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer memberi definisi beragam mengenai al-siyasah asyariyah. Antaranya Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan al-siyasah syar'iyah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan yang jauh dari kerusakan. Kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula diturunkan wahyu. Lanjut dengan menganalisis
definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas yang ditemukan hakikat siasah syariah, yaitu yang pertama bahwa siasah syariah hubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia. Yang kedua, pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan, ulul amri. Yang ketiga, tujuan peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Yang keempat, pengaturan ini tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau syarat atau semangat syariah Islam yang universal. Dan adapun ruang lingkup fikih siasah yaitu ada 5 macam. Yang pertama, fikih dusturiyah, yaitu fikih perundang-undangan. Yang kedua, fikih maliyah, yaitu tentang keuangan. Siasah qodiyah, yaitu tentang peradilan. Yang keempat, siasah harbiyah, tentang peperangan. Yang kelima, siasah idariyah, siasah administrasi. Baik, untuk yang pertama yaitu siasah dusturiyah syariah, yaitu tentang masalah tentang kepolitikan, pembuatan undang-undang. Ini termasuk dan yang kedua ini siasat tasyri'iyah syariah atau politik hukum. Terus siasah qadoiyah, politik peradilan. Dan yang keempat, siasah maliyah syariah, politik ekonomi dan moneter. Yang kelima, siasah idariyah, yaitu politik administrasi negara. Yang keenam, siasah khorijiyah, yaitu politik hubungan internasional. Yang ketujuh, siasah tafiziyah, politik pelaksanaan perundang-undangan. Yang kedelapan, siasah harbiyah, yaitu politik peperangan. Lanjut saja untuk ke ruang lingkup siasah lebih jelasnya, yaitu fikih siasah dusturiyah. Yang pertama, mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yang meliputi bidang sebagai berikut. Yang pertama, personal imamah, hak dan kewajiban. Yang kedua, personal rakyat, yaitu statusnya dan hak-haknya. Yang ketiga, personal bai'at. Yang keempat, personal waliyatul ahdi. Yang kelima, personal perwakilan. Yang keenam, personal ahlul hali wal akli. Yang terakhir, personal wizarah dan perbandingannya. Dan yang kedua, yaitu fikih siasah dauliyah. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam di dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian fikih al-syirah wal jihad, hukum internasional tentang perang dan damai. Ruang lingkup pembahasannya meliputi yang pertama, persoalan internasional. Yang kedua, teritorial. Yang ketiga, nationality dalam fikih Islam. Yang keempat, pembagian dunia menurut fikih Islam. Yang kelima, masalah penyerahan penjahat. Yang terakhir, masalah pengasingan dan pengusiran. Dan yang ketiga yaitu fikih siasah maliyah. Fikih ini menerangkan tentang kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam, tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik dan dikembangkannya oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. Yang keempat, fikih siasah harbiyah, yaitu ada berbagai macam. Yang pertama, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam.
Terus yang kedua, maslahah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dan peperangan. Yang ketiga, tawanan ghanimah harta peperangan, mengakhiri peperangan menuju perdamaian. Dan yang terakhir untuk fikih idariyah, yaitu fikih siasa idariyah, yaitu siasa administrasi ini. Ya, fikih ini menjelaskan tentang sebuah administrasi negara gitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.